Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 22 Agustus 2024. Sebagaimana biasanya, beta selalu ingin memperlihatkan, memperingatkan, dan memberitahukan kepada semua saudara tentang fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Pertama-tama kita harus tahu bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, apakah ada pembuktian sejarah bahwa Indonesia itu bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita, atau tidak? Ya, untuk itu kepada para ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia yang bergelar profesor, doktor, dan segala macam, kalau mau berbicara tentang Indonesia, pertama-tama harus terdahulu mengerti dan mengetahui bahwa apakah Indonesia itu adalah satu bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini, yang sejajar dengan bangsa-bangsa manapun, dan mempunyai wilayah, dan mempunyai bangsa, ada atau tidak. Kalau tidak ada, jangan ngomong. Karena sejauh apapun omongan Anda tentang Indonesia, Anda ngawur. Anda adalah penipu. Anda adalah pembohong. Anda adalah pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Dan sekarang, beta akan memperlihatkan kepada Anda semua tentang bagaimana para ahli-ahli hukum sejarah yang bergelar profesor doktor terlibat dalam penipuan-penipuan fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Pertama-tama, beta tunjukkan kepada Anda semua, inilah bendera bangsa kami, Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan adalah satu wilayah, satu bangsa yang berada dalam rumpun bangsa Melanesia di kawasan Pasifik. Inilah bendera kami, bangsa dan wilayah atau negara Republik Maluku Selatan sesuai dengan proklamasinya pada tanggal 5 April 1950 di Ambon. Dan inilah bendera kami. Jadi kalau saudara-saudara sudah melihat bendera ini, itu artinya bendera negara Republik Maluku Selatan. Ya, bendera negara kami Republik Maluku Selatan, dan tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Untuk berbicara mengenai Indonesia, siapapun juga Anda, bergelar apapun juga Anda, ya, sekali lagi saya ulangi, kalau mau berbicara tentang Indonesia, siapapun juga Anda dan bergelar apapun juga Anda, tapi jangan lupa, Indonesia benar-benar bukanlah bangsa, bukanlah wilayah, dan itu bukan milikmu, dan itu bukan punyamu. Indonesia bukan engkau, dan engkau bukan Indonesia. Ya, untuk mengerti dan mengetahui apa itu Indonesia, inilah dia. Inilah dia orangnya yang menemukan Indonesia dan mencetuskan Indonesia. Indonesia berasal dari dua orang antropologi yang menyebut pulau-pulau yang bertebaran di antara Asia dan Australia itu dibilangnya sebagai Indonesia. Ini orangnya. Jadi kalau mau berbicara mengenai Indonesia, jangan seenak saja ngomong. Jangan bilang itu negara kami. Jangan bilang itu bangsa kami. Tipu. Itu bohong. Itu omong kosong. Seperti yang sudah beta katakan, bahwa bergelar apapun juga Anda, profesor, doktor, jenderal, presiden, apa saja di atas muka bumi ini. Kalau Anda mau berbicara mengenai Indonesia, jangan Anda lupa bahwa Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya satu hari saja. Itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada. Untuk itu kalau berbicara mengenai Indonesia, haruslah berhati-hati dan pikir terdahulu apa omonganmu tentang Indonesia itu. Ya, jangan seenak ngomong saja, padahal ngawur semuanya.
Inilah dia orang-orang yang menemukan kata Indonesia. Bukan menemukan bangsa Indonesia, bukan. Ini mereka mengeluarkan kata Indonesia, ini mereka. Jadi Indonesia itu punya mereka, bukan punya Soekarno, tidak ada. Ini Indonesia bukan punya Jokowi, ya. Tidak. Ini mereka yang menemukan kata Indonesia, ini mereka. NKRI ilegal. NKRI ilegal. Sekali lagi, NKRI ilegal. Ini orang, dia menceritakan tentang bagaimana sejarah tentang Indonesia itu ngawur. Tidak benar. Bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun itu tipu, itu bohong. Ini orang dia bilang. Ya. Bahwa Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda itu tipu dan bohong. Baca ceritanya. Dari fakta-fakta itu saja kita sudah bisa paham dan kita bisa hati-hati dalam berbicara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Kalau tidak kita terjebak dalam konsep penipuan dan kebohongan. Kalau Anda hanya sekedar mengambil Indonesia dan menempatkan sebagai bangsamu dan negaramu, Anda penipu. Anda pembohong. Karena lain dari Jawa, lain dari Sumatera, lain dari Kalimantan, lain dari Sulawesi, lain dari Maluku, lain dari Bali, lain dari Nusa Tenggara Timur, dan lain dari Papua. Kalau Jawa itu bangsa, ada bangsa Jawanya, ada orang Jawanya, ada wilayah Jawanya, ada tanah Jawanya. Kalau Sumatera itu bangsa, ada bangsa Sumatera, ada orang Sumatera, semua ada di sana. Kalimantan, atau yang dikenal dengan sebutan Borneo, itu ada bangsanya, ada tanahnya, ada semuanya. Maluku, ada bangsanya, ada tanahnya, ada wilayahnya, ada semuanya. Bali, ada tanahnya, ada wilayahnya, ada bangsa, ada semuanya. NTT, Nusa Tenggara Timur, ada wilayahnya, ada bangsa, ada semuanya. Papua, ada bangsa, ada wilayah, ada semuanya. Tapi Indonesia sama sekali tidak punya apa-apa. Itu cuma hanya satu istilah yang ditemukan oleh orang-orang yang tadi. Lalu bagaimana Anda berkeras kepala dan membanting kepala, mau bunuh orang, bahkan bunuh orang, kurang ajar atau tidak? Untuk bela Indonesia, padahal tidak tahu apa itu Indonesia. Tadi sudah jelaskan, itu bukan bangsa, itu bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Kalau tidak pernah ada, terus mau bicara apa? Mau bicara apa tentang Indonesia? Ngawur semua atau tidak? Profesor Gonggong menceritakan Indonesia secara ngawur, tidak tahu sejarah, ngomong sebarang. Dia bilang bahwa Sultan Hamid dilantik menjadi jenderal, mayor jenderal di Belanda, tidur enak, sementara rakyat dianiaya, diserang oleh pemerintah Belanda. Manusia yang tidak tahu sejarah, tidak belajar sejarah, main comot sana comot sini, lalu hantam pakai otak bodohnya, sembarang ngomong. Beta sudah memberikan penjelasan. Pada waktu itu kalau Sultan Hamid II tidak dilantik, tidak diangkat menjadi mayor jenderal dalam negara, dalam sistem pemerintah Hindia Belanda, maka statusnya tidak mampu untuk duduk bersama dengan menteri-menteri tinggi pada waktu itu untuk membicarakan Indonesia. Karena Indonesia tidak pernah ada. Untuk itu mesti angkat satu jenderal dengan status generalis Republik Indonesia Serikat supaya bisa klop dalam membicarakan Indonesia. Kalau tidak bisa. Ini Profesor Gonggong ngomong paling ngawur, otak terlalu kecil, ya. Itulah orang biasa tipu, omongnya tipu, itu dasarnya. Penipu dan pembohong itu selalu tidak luput dari tipu daya dan bohong. Bodohnya muncul, otaknya tidak berjalan. Hanya lihat apa yang di muka bicara kok itu, padahal otaknya tidak berjalan. Ya.
mesti ada satu jenderal untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara Federasi Republik Indonesia. Karena tidak ada Indonesia, ya, tidak bisa ambil jenderal-jenderal ngawur di Jawa sana, tidak bisa. Ya, itu perusuh, itu pengacau, tidak bisa. Ya, tidak ada bangsa dari yang nama Indonesia kok enak aja. Itu sama saja dengan Hamas. Itu tidak bisa. Itu sama dengan teroris, tidak bisa. Untuk itu, ini Mayor Jenderal Sultan Hamid II itu untung besar buat Indonesia. Dengan posisinya sebagai Mayor Jenderal Republik Indonesia Serikat itu menguntungkan dalam segala hal, ya, menguntungkan. Nah, sekarang kita dengar lagi seorang ahli sejarah, Dr. Batara Ero Tagalong berbicara mengenai Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Dr. Batara Ero Tagalong tentang Indonesia 100% salah. Sing ada satu lah yang benar, 100% salah. Dengar cara ngomongnya, dengar pembicaraannya. Dan cocokan ini bisa diputar ulang untuk didengar lagi penjelasan saya. Ini di halaman 163-164. Ya, saya bacakan. Perjanjian Linggajati, Renville, Desa Kalaman, dan Konferensi Bijabunan. Nah ini. Dan puncaknya pada 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat. Ini penulisnya ini buta sejarah, ngawur. Selanjutnya lebih ngawur lagi, yang berlangsung di Den Haag, ya, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Salah total. Yang disepakati dan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia itu satu dari 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat. Jadi bukan kepada Republik Indonesia, kepada Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, masih di halaman tersebut, di samping itu terhadap 4 hal penting yang lainnya yang menjadi isi kesepakatan KMB, yaitu pertama, pembentukan Uni Indonesia Belanda Indonesia yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ini kan kalimat paling ngawur. Jadi bubarnya Republik Indonesia Serikat tahun 50 itu bukan berdasarkan kesepakatan KMB, itu proses internal Republik Indonesia Serikat. Dan Hatta bukan wakil presiden RIS, dia hanya Perdana Menteri RIS. Nah, coba ya, ini salah satu dari sekian banyak kesalahan yang fatal, menyesatkan, ada kesalahan-kesalahan kecil. Itu saya akan sampaikan terus sampai ini buku ditarik dari peredaran. Jadi saya sarankan ya bahwa ini ditarik dari peredaran agar tidak ada lagi generasi muda yang membaca sejarah yang salah. Nah, kemudian, mengenai hubungan Indonesia-Belanda. Jadi perlu dipahami sampai detik ini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 45. Untuk pemerintah Belanda, de jure kemerdekaan Indonesia tetap 27 Desember tahun 49, yang dari sudut pandang Belanda adalah hadiah dari Belanda. Karena hasil KMB ini, pemerintah RIS harus menanggung utang pemerintah Nederlands ini kepada pemerintah Belanda
miliar gulden yang disepakati 4,5 miliar gulden atau setara dengan 1,13 miliar dolar pada waktu itu, di mana di dalamnya termasuk biaya 2 agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Jadi hebatnya kita membayar 2 agresi militer yang untuk membunuh rakyat Indonesia. Ya. Dan ini secara sepihak tahun 1956 baru dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah kabinet Ali Sastro Amijoyo. Jadi waktu itu cicilan sudah dibayar 4 juta gulden, masih tinggal 500.000 gulden. Nah, jadi Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia de jure 17 Agustus 45 karena takut. Kalau Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45, berarti mereka terpaksa mengakui bahwa yang mereka namakan aksi polusional tahun 47 dan tahun 48 atau secara keseluruhan keberadaan tentara Belanda, Inggris, Australia di wilayah Republik Indonesia setelah 17 Agustus 45 adalah agresi militer terhadap satu negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konvensi Montevideo yang masih berlaku secara internasional. Tapi seperti biasanya, semua hukum termasuk hukum internasional itu tidak berlaku untuk agresor, untuk orang yang kuat, negara yang kuat, untuk pemenang. Ya. Jadi semua itu diabaikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, termasuk Belanda, menganggap ini masih setelah tahun 45 menganggap ini masih wilayah Belanda dan mereka menyatakan ini adalah pemberontakan atau tidak pemberontakan, kerusuhan, pengacau perusuh. Jadi Belanda mendefinisikan tentara nasional Indonesia, sebagai perampok, perusuh, pengacau keamanan yang persenjatai oleh Jepang. Nah, jadi itu dilema untuk Belanda kalau mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Tapi untuk kita, ya, nggak peduli. Jadi saya tadi katakan, kalau Bung Karno masih hidup sekarang akan mengatakan go to hell. Tidak perlu pengakuan. Tetapi yang menjadi masalah adalah adanya hubungan tanda kutip yang janggal antara Indonesia dengan Belanda. Saya sudah 2 kali menulis petisi kepada Presiden SBY tahun Agustus 2013 dan kepada Presiden Joko Widodo Agustus 2015, ya, demi menjaga kedaulatan negara Indonesia dan martabat bangsa Indonesia supaya hubungan yang janggal ini diputus. Jadi kita ada 2 cara untuk kembali setara dengan Belanda. Ya, kita saling mengakui, Belanda mengakui de jure 17 Agustus 45, Indonesia juga sudah mengakui Belanda. Kita setara. Atau kita putuskan hubungan diplomatik. Kita setara lagi kan, saling tidak mengakui. Nah, jadi inilah yang tidak dipahami oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia. Juga bahwa ketika Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot tanggal 16 Agustus tahun 2005 datang ke Jakarta, di Pejombon dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, mulai saat ini pemerintah Belanda menerima proklamasi 17 Agustus 45 secara moral dan politis. Tapi sehari sebelumnya, sebelum berangkat ke Jakarta di Den Haag dalam peringatan menyerahnya Jepang tanggal 15 Agustus tahun 45, dia menyampaikan di situ bahwa kita akan sampaikan, jadi belum berangkat ke Jakarta, kita akan sampaikan kepada teman-teman di Jakarta bahwa sekarang kita menerima de facto proklamasi 17 Agustus tahun 45. Ini satu hal yang lucu. Setelah 60 tahun Republik Indonesia merdeka, baru diterima de facto. Artinya sampai 16 Agustus tahun 2005, 60 tahun, untuk pemerintah Belanda, negara kesatuan Republik Indonesia tidak eksis sama sekali. Tetapi ini juga janggal. Kalau ada yang masih ingat mengenai persetujuan Liga Jati tahun 47, ya, jadi tahun 2005 itu Menlu Belanda Ben Bot hanya menyampaikan secara lisan, katanya akan disampaikan secara tertulis. Sampai sekarang 15 tahun belum juga ada pernyataan tertulis. Tetapi pernyataan tertulis itu ada ketika perundingan Liga Jati, di mana pemerintah Belanda mengakui de facto Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa dan Madura. Nah, jadi ini mengenai hubungan Indonesia dengan Belanda.
cukup jelas tentang bagaimana orang-orang penipu, pembohong, dan bodoh berbicara. Saya tidak menilai bahwa orang ini orang pintar. Kalau orang lain menilainya sebagai seorang pintar, itu terserah. Tapi dalam pernyataannya ini membuktikan bahwa orang ini benar-benar bodoh. Ya, bergelar doktor tapi bodoh. Semua omongannya bohong, tipu, tidak mempunyai dasar. Beta sudah bilang bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, apalagi kalau itu menyangkut RI dan NKRI, siapapun juga Anda adalah penipu dan pembohong terbesar di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah wilayah, bukanlah negara. Ya. Indonesia itu perlu mendapat pengakuannya dahulu bahwa itu bangsa dan negara atau tidak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Batar Hutagalung bahwa sesuai dengan Konvensi Montevideo. Apa perkataan Konvensi Montevideo? Konvensi Montevideo menjelaskan bahwa kalau mau merdeka mesti ada punya bangsa, punya wilayah, punya rakyat, punya semuanya. Ada atau tidak? Indonesia tidak memiliki standar apapun. Indonesia tidak memiliki persyaratan apapun yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Untuk itu, Dr. Batar Hutagalung jangan berbohong dan jangan menipu. Dia bilang bahwa penulis sejarah itu ngawur. Padahal dia ngomong sendiri, orangnya ngomong ngawur. Penulis sejarah itu betul, dia cerita barang benar. Bahwa penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda dan UNSI itu sah, itu benar. Lalu mau bikin benar di mana lagi? Sudah benar, mau benar apa lagi? Kalau sudah benar berarti di lain itu berarti itu salah. Untuk itu semua omongan Dr. Batar Hutagalung itu salah semuanya. Karena dia sudah keluar dari benar. Untuk itu tidak mengherankan kalau beta selalu bilang Indonesia itu terdiri dari dua macam Indonesia. Yaitu Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Dr. Batar Hutagalung dan segala ahli-ahli hukum dan sejarah di Indonesia sekarang ini sedang berada pada Indonesia yang tidak benar, yang dibentuk dalam 14 jenis kejahatan Soekarno. Kalau memaksa diri untuk membela Indonesia seperti yang dimaksudkan oleh Dr. Batar Hutagalung, maka itu adalah Indonesia yang dibuat berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno. Bagaimana Indonesia yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini? Indonesia yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini, yang hanya ditemukan oleh dua orang antropologi dengan hanya sebutan atau kata. Itu bukan benar. Itu hanya sebutan. Bagaimana Anda memaksa dunia untuk mengaku itu Indonesia yang tidak punya apa-apa? Ya. Yang berhak pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda. Itu wilayah Hindia Belanda. Itu bukan Indonesia. Tidak ada Indonesia di atas muka bumi ini. Hei Dr. Batar Hutagalung, jangan penipu, jangan pembohong. Bodoh kau. Ya. Kalian omongan kalian ini sama seperti ayam tanpa kepala. Betul-betul ayam tanpa kepala. Tidak punya dasar hukum, tidak punya dasar kebenaran, tidak punya dasar sejarah. Ngomong sembarang. Ya. Indonesia itu dalam bentuk intern, kuetsi. Itu persoalan intern. Siapa bilang persoalan intern? Indonesia sendiri Anda tidak menjelaskan apa artinya Indonesia. Anda tidak tahu apa itu Indonesia. Di manakah itu Indonesia? Dari manakah asalnya itu Indonesia? Anda bisa menang kalau Anda bilang Jawa, Sumatera, Bali kali, Borneo, Maluku, Papua. Anda bisa menang. Tapi kalau Indonesia Anda menang apa? Apa dasarnya? Ya. Kalau bicara Jawa, siapa bisa bantah Jawa? Kalau bicara Maluku, siapa bisa bantah Maluku? Tapi kalau bicara Indonesia, seluruh dunia akan membantah itu Indonesia karena tidak tahu apa itu artinya Indonesia dan di manakah itu Indonesia dan dari mana datangnya Indonesia itu. Dan kalau Anda mau mengambil itu Indonesia, mesti minta izin dulu dari dua orang antropologi.
Apakah mereka izinkan untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negara? Nah, itu kan bahasa Inggris. Itu bahasa mereka. Sekarang kalian menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di mana? Di mana ada bahasa Indonesia? Di mana ada bangsa Indonesia? Minta izin dulu dari 2 orang antropologi itu untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana apakah itu Indonesia dan bagaimana itu Indonesia. Sembarangan saja ngomong, ya. Untuk itu, apa yang ditulis dalam buku sejarah oleh orang-orang yang tadi Dr. Batara Hutagalung membantahnya 100% benar, sedangkan apa yang diomong oleh Dr. Batara Hutagalung itu 100% salah. Kan tidak punya dasar. Keluar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka semuanya 0,0,0 dan seterusnya 0. Ya. Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini oleh karena didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Salah satunya yang tadi Dr. Batara Hutagalung katakan, yaitulah Linggarjati Agreement. Salah satunya. Ya. Jadi jangan main hantam sembarangan saja. Seperti babi kena jerat. Ngamuk sini, ngamuk sana, kanan kiri. Jangan begitu dong. Sejarah, itu bukan sejarah. Itu Anda mau tunjukkan bahwa Anda pintar, tapi itu bodoh. Sejarah itu tulisan, hal-hal yang terbukti terjadi. Jangan Anda main hantam kromo, sondur pakai. Semua pembicaraan Anda itu hantam kromo, tidak ada punya dasar. Tidak ada bukti-bukti apa-apa. Orang yang tulis sejarah tentang Indonesia itu benar. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan kepada negara Federasi Republik Indonesia Serikat itu benar. Ya sah. Sesuai dengan rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Dan sesuai juga dengan rancangan piagam penyerahan kedaulatan dari rancangan konstitusi RIS 49. Tidak ada hukum, tidak ada undang-undang dari Indonesia untuk membilang bahwa itu Indonesia negara merdeka dan berdaulat, kecuali rancangan konstitusi RIS. Undang-undang 145 0,0, KUHP 58 0,0, tidak ada punya apa-apa. Ngaur semuanya omongannya. Ya. Nah, di sini baru terbukti nyata yang jelas para ahli-ahli hukum di sejarah berbicara mengenai Indonesia ngaur semuanya. Untuk itu beta sudah bilang, siapapun juga Anda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berbicara mengenai Indonesia, kalau itu menyangkut RI dan Inggris sekarang ini, penipu dan membohong semuanya. Untuk itu lebih baik jangan kalian muncul. Jangan pakai moi-moi, ya. Jangan bawa bikin diri seperti wanita-wanita cantik dengan itu ngomong bodoh. Ya. Kalau tidak tahu sejarah lebih baik jangan ngomong. Kalau tidak tahu sejarah lebih baik jangan ngomong. Nanti ketahuan penipuanmu dan kebodohanmu. Dr. Batara Hutagalung dan Dr. Profesor Gonggong, semua omongannya tentang sejarah Indonesia itu namanya pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Indonesia mengandung sejarah, Indonesia mempunyai sejarah, hanyalah Indonesia negara Federasi Republik Indonesia. Di luar itu tidak punya sejarah. Ya, itu kacau balau, itu penipuan. Sejarah di luar negara Federasi Republik Indonesia itu penipuan, itu pembohongan, ya. Itu pemerkosaan sejarah. Tipu daya, omong kosong, bodoh. Sudah bergaul profesor, doktor, tapi bodoh, ngaur. Akhirnya bikin susah rakyat. Dikatakan mau dicabut. Buku-buku sejarah yang dikeluarkan, itu sejarah kok, bagaimana mau dicabut? Itu kebenaran kok. Dr. Batara Hutagalung ngaur, 100 kali ngaur. 100% ngaur. Sejarah yang diomongkan oleh Dr. Batara Hutagalung tidak ada satu pun yang benar. Demikian juga dengan Profesor Dr. Gonggong, tidak ada satu pun benar, ngaur semuanya. Demikian juga dengan Profesor Dr. Hikmahanto, demikian juga dengan Profesor Dr. Mahfud MD, semuanya ngaur semuanya. Omong kosong semuanya. Tidak ada satu pun yang benar. Tipu rakyat, bohong rakyat. Ya.
Pertama-tama kalian harus menjelaskan terdahulu apa itu Indonesia. Coba. Bagaimana Indonesia bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo? Ngawur. Bicara Konvensi Montevideo supaya orang dengar kata laki-laki jago hebat. Ngawur, bodoh. Penipu, pembohong. Beta tantang semua. Ketua menderita karena kamu orang punya buatan. Tipu daya dan omong kosong. Penipu. Untuk itu kepada Gubernur Maluku dan kepada Kapolda Pangdam Manarbas Murah, DPRD di Ambon, semua anggota DPRD di Ambon, kepada Universitas Patimura, UKIM dan IAIN di Ambon, sadar, di Maluku sadar, Ternate sadar. Ya, selama ini kita semua ditipu dan dibohongi oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Tipu semuanya. Indonesia tidak pernah merdeka, dibilang merdeka. Kapan merdekanya? Ya. Kalau kemerdekaan itu kalian sebut dengan sebutan RI dan NKRI, itu penipu. Dan tidak pernah merdeka. Bohong. Omong kosong. Ya. Kemerdekaan itu hanya berlaku atas negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Melangkah meninggalkan itu, terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Dr. Batar Hutagarung betul-betul ngawur. Benar-benar ngawur. Ya. Dan sekarang beta mengingatkan kepada beta punya bangsa, teristimewa Gubernur Maluku, DPRD, Kapolda, Pangdam Manarbas Patimura, pengadilan, tinggi pengadilan negeri, kejaksaan di Ambon, dan para hakim-hakim dan jaksa-jaksa dan advokat-advokat di Ambon, hati-hati. Ya, kalau berbicara mengenai hukum dan itu untuk RI dan NKRI, itu tipu daya, itu omong kosong, itu palsu semuanya. Ya. Indonesia yang benar hanyalah satu, itulah negara Federasi Republik Indonesia yang sudah sah dan tidak bisa lagi dibubar, digantikan dengan apapun. Jadi jangan omong kosong. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Profesor Gonggong maupun Dr. Batar Hutagalung tentang Indonesia semuanya bohong dan tidak boleh dipercayai. Tolak itu omong kosongnya. Itu bukan sejarah. Tipu daya semuanya tuh. Kepada semua anggota DPRD di Maluku, Karangpanjang Ambon, sadarlah akan kebenaran ini. Kalian harus berdiri membela kebenaran. Ya, jangan ikut ramai orang punya omong bodoh-bodoh seenak saja. Berani berdiri bela kebenaran. Ya, bikin pernyataan kepada pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi kalau bisa sebelum dia turun, tuntut dia untuk membuktikan bahwa Republik Maluku Selatan itu bersalah di dalam kondisi mana. Karena Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 itu palsu semuanya. Tidak bisa digunakan untuk menyalahi RMS. Tidak bisa. Kalian berhak untuk menanyakan ini. Ya. Jangan jadi DPRD hanya buat bela negara palsu. Jangan. Kalian ini ngawur betul. Belalah yang benar. Ini kebenaran kok enak aja mau ditolak. Ya. Siapapun. Beta sudah siap untuk berhadapan dengan siapapun. Ahli-ahli hukum di sejarah di seluruh Indonesia. Siapa itu? Dan didengar dari omongan saya sudah tahu ini orang penipu, tidak punya dasar. Hanya dengan membela Indonesia saja penipu. Karena apa? Apa itu Indonesia? Ya. Kalau bilang Jawa, siapa berani ngomong? Kalau bilang Maluku, siapa berani ngomong? Tapi kalau bilang Indonesia, cilaka besar. Itu kebodohan dan penipuan dan kebohongan, pemerkosaan hak orang lain. Paksa untuk jadi Indonesia, tipu. Ini permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Ya, hanya menggunakan nama Indonesia tapi yang berkuasa yang atur semuanya Jawa dan Jakarta. Rampas sana, rampok sini, tipu sana, tipu sini. Ini permainan politik busuk dan Jakarta. Pangkat profesor doktor lalu tipu rakyat dengan profesor doktornya. Selama ini kan tipu-tipu semua tuh, bikin susah orang tuh. Sekarang mau bikin susah siapa? Sekali lagi beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, teristimewa kepada Presiden RI, Insinyur Haji Joko Widodo, ingat, status dari Republik Indonesia RI itu ilegal, palsu, ya.
karena tidak pernah ada penyerahan kedaulatan kepada RI dalam bentuk Papua, Maluku, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Timur, Bali, Timur, itu RI. Tidak ada. Itu permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta demi kepentingan Jawa dan Jakarta. Ya, sama halnya dengan di IKN sekarang. Itu permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta semua tuh. Kewalahan nantinya. Hilang jalan semuanya nantinya. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, yang selalu ingin membela kebenaran sehubungan dengan bangsa Maluku dan bukan Indonesia. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.